Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Regita Aryani dengan NIM 18106112771 dari kelas Humanitar kelas B. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humaniter. Pokok bahasan yang akan kita bahas itu adalah yang pertama mengenai legal issue dari permasalahan konflik Indonesia dengan OPM ini, kemudian yang kedua analisis masalahnya, yang ketiga adalah kesimpulannya. Yang pertama ada legal issues, konflik Indonesia dengan OPM. Konflik antara Indonesia dengan OPM ini disebut juga termasuk dalam konflik bersenjata non internasional, yang artinya adalah merupakan senjata bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya, sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam protokol tambahan kedua pada tahun 1977. Kemudian ini persoalan hukum atau legal issue yang akan saya ambil itu bagaimana pelindungan hukum terhadap orang-orang yang ditahan akibat konflik bersenjata non internasional tersebut. Kemudian ini analisisnya yang didasarkan pada hukum humaniter internasional dan hukum nasional. Melihat kasus Indonesia dengan OPM ini, muncul pertanyaan juga, sebenarnya persoalan siapa ini? Apakah ini persoalan internasional atau negara yang bersangkutan saja? Konflik bersenjata internasional merupakan persoalan domestik suatu negara. Atau intinya maksudnya OPM dengan Indonesia ini sebenarnya adalah konflik yang merupakan persoalan domestik suatu negara. Yang berdasarkan prinsip kedaulatan negara, maka setiap negara berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan di dalam negaranya. Hal ini tercantum dalam pasal 3 aturan bersamaan maupun protokol tambahan kedua yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara untuk mengurus konflik bersenjata non-internasional yang terjadi dalam wilayah negaranya. Kemudian, apakah termasuk tindak pidana? Tentu saja ya, ini tindakan mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana dalam hukum nasional negara-negara. Maka negara dapat mengambil tindakan yang sah untuk mengatasi gerakan pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam wilayah negaranya tersebut. Kemudian mengenai tadi perlindungan untuk jika terjadi penahanan. Aturan mengenai penahanan ini terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan kedua yang menekankan pada perlindungan terhadap orang-orang yang terkait dengan konflik bersenjata, termasuk orang-orang yang dicabut kebebasannya. Karena tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional, Protokol Tambahan kedua telah mengatur sejumlah prinsip-prinsip dalam melakukan penahanan dan hak-hak orang yang ditahan. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 Protokol Tambahan kedua yang juga mengakui penahanan karena alasan keamanan negara atau intermiran yang juga ditegaskan secara eksplisit dalam pasal 5 Protokol Tambahan kedua. Kemudian aturan penahanan menurut hukum humaniter internasional. Berdasarkan penjelasan mengenai aturan hukum kebiasaan humaniter internasional, disebutkan dua kriteria dasar dalam menentukan suatu perampasan kebebasan yang dilakukan secara sah atau dilakukan secara sewenang-wenang. Yaitu yang pertama, adanya dasar untuk melakukan penahanan. Pasal 9 ayat 1 ICCPR menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dirampas kebebasannya kecuali atas dasar alasan-alasan yang sah. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 6 African Charter yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dirampas kemerdekaannya kecuali atas dasar yang telah ditetapkan dalam hukum. Pada UU nomor 23 PRP 1959, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai dasar dapat dilakukannya penahanan oleh penguasa daulat militer. Ketentuan mengenai dasar dilakukannya penahanan disebutkan dalam penjelasan yaitu bahwa kekuasaan penahanan dilakukan untuk kepentingan keamanan. Jadi penahanan ini hanya boleh jika ada
kepentingan keamanan yang sudah mengancam keamanan negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah prosedur perlindungan bagi penahanan yang meliputi berdasarkan hasil studi mengenai hukum kebiasaan humaniter internasional, maka aturan dasar dalam prosedur penahanan adalah yang pertama, kewajiban untuk menginformasikan orang yang ditahan mengenai alasan penahanannya. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi orang yang ditahan untuk mengajukan gugatan mengenai kesahan penahanannya. Ini pengajuannya ke pengadilan. Kemudian ada prosedur penahanan. Aturan mengenai prosedur penahanan sebagaimana disebutkan dalam hukum kebiasaan humaniter tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kewajiban untuk menginformasikan orang yang ditahan mengenai alasan penahanannya diatur dalam pasal 51 KUHP sebagai berikut. Untuk mempersiapkan pembelaan. Yang pertama, tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Kemudian yang kedua, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Kemudian ada juga hak-hak tahanan. Hak-hak dari tahanan ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai kesahan penahanannya diatur dalam pasal 77 KUHP sebagai berikut. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di sini saya memberikan catatan bahwa apabila kewenangan penahanan oleh penguasa darurat militer adalah kewenangan internir atau penahanan administrasi sebagaimana diatur dalam hukum humaniter, maka hukum acara pidana tidak dapat diberlakukan. Dengan ini, kita mencapai pada kesimpulan bahwa konflik yang terjadi antara Indonesia dengan OPM termasuk ke dalam konflik persenjataan internasional, karena terjadi antara organisasi atau pasukan pemberontak, yaitu OPM, dengan pemerintah yang sah, yaitu Indonesia. Jika dalam hal tersebut terdapat penahanan, maka terdapat aturan yang mengaturnya, antara lain berdasarkan hukum Jenewa dan protokol tambahan kedua. Penahanan dilakukan apabila terdapat klausa demi keamanan negara. Selain itu, dalam penahanan terdapat prosedurnya dan hak-hak bagi tahanan tersebut. Jadi, mengenai penahanan ini tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang karena juga diatur dalam hukum humaniter internasional tadi. Kemudian untuk sarannya, Indonesia diharapkan lebih bisa untuk melakukan komunikasi yang baik dengan para pemberontak ini dengan cara apapun, karena sebelum dengan cara perang akan lebih baik jika dibicarakan dengan baik-baik, tetapi bila itu sudah sangat mengancam keamanan negara, maka diberlakukanlah orang tersebut tapi dengan sesuai aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan rakyat sipil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.